Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel tutorial amatir. Masih dengan edisi pembelajaran di rumah. Kita akan membahas materi IPA SMP kelas 7, yaitu semester genap, bab 9 tentang pencemaran lingkungan. Nah, lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita. Nah, lingkungan itu dibedakan menjadi dua, yaitu lingkungan biotik dan lingkungan abiotik. Lingkungan biotik itu terdiri dari makhluk hidup, yaitu manusia, hewan, dan tumbuhan. Sedangkan abiotik itu benda-benda mati atau makhluk mati seperti air, udara, tanah, dan lain sebagainya yang termasuk benda mati. Dari bab ini yang kita bahas yaitu tentang pencemaran lingkungan. Apa sih pengertian dari pencemaran lingkungan itu? Nah, secara umum pengertian dari pencemaran lingkungan merupakan segala sesuatu termasuk bahan-bahan fisik dan kimia yang dapat mengganggu ekosistem atau merusak ekosistem, itu pencemaran lingkungan. Nah, berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997, pencemaran lingkungan adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi atau komponen lain ke dalam lingkungan oleh manusia sehingga kualitasnya turun yang menyebabkan lingkungan tidak sesuai peruntukannya. Itu pengertian dari pencemaran lingkungan. Nah, bisa kalian lihat di sini. Ini merupakan perbandingan kondisi lingkungan alami, ekosistem dalam keadaan seimbang. Ada gambarnya ya, seperti itu. Kemudian ekosistem atau lingkungan tercemar, yaitu ekosistem yang keadaannya menjadi tidak murni lagi, artinya lingkungan tersebut keadaannya sudah tercemar oleh polutan atau polusi. Jadi zat yang menyebabkan polusi itu dinamakan polutan. Sumber pencemaran lingkungan, ada pencemaran kimiawi, jelas berasal dari zat-zat kimia. Kemudian pencemaran fisik, yaitu zat cair, zat padat, dan gas, serta pencemaran biologis yang berasal dari berbagai macam mikroorganisme. Jadi di situ gambar-gambar pencemaran-pencemaran yang menyebabkan lingkungan menjadi rusak atau tercemar. Nah, macam pencemaran lingkungan itu saya jelaskan di sini ada 4. Yang pertama pencemaran air, kemudian udara, tanah, dan pencemaran suara. Yang pertama kita bahas yaitu pencemaran air, yaitu jelas masuknya atau dimasukkannya zat komponen yang merusak ekosistem yang ada di air. Penyebabnya apa? Limbah pertanian. Ya, seperti gambar yang di sini. Ini ya. Ini limbah pertanian. Jadi saat petani menggunakan pupuk atau pestisida yang berlebih sehingga pestisida atau campuran tersebut terlarut dalam air yang menyebabkan lingkungan air tercemar. Yang kedua, limbah rumah tangga. Limbah rumah tangga ini bisa berupa sampah ya, yang mencemari sungai, kemudian bisa juga zat-zat atau cairan yang kita buang ke dalam selokan kita sehingga sampai ke sungai yang menyebabkan lingkungan tercemar. Apa zat tersebut? Misalnya kita membuang air sisa deterjen dari cucian baju atau cuci piring. Nah, itu termasuk pencemaran terhadap lingkungan air karena langsung kita buang, tidak kita membuat penampung terlebih dahulu agar teresap. Sebaiknya seperti itu, tetapi kebanyakan dari masyarakat di Indonesia jika membuang limbah cairnya langsung ke selokan atau sungai. Berikutnya yang ketiga, limbah industri. Ini sangat berbahaya sekali
Dan biasanya karena industri, jumlah limbah yang dibuang itu cukup banyak, sehingga sangat berbahaya bagi lingkungan atau ekosistem daerah air. Nah, limbah industri ini biasanya pabrik-pabrik yang tidak memiliki resapan atau tempat pengolahan limbah, sehingga mereka membuang limbahnya langsung ke sungai. Seperti ini, mungkin ini limbah berwarna merah, biasanya dari limbah pabrik tekstil untuk pewarna pakaian gitu ya. Dia membuang catnya atau limbahnya ke sungai, jadi sehingga sungai tersebut berubah warna menjadi merah seperti darah. Kemudian yang keempat, penangkapan ikan menggunakan racun. Nah, ini juga sangat berbahaya karena apa? Dia tidak hanya membunuh ikan-ikan yang besar, tetapi juga benih-benih ikan, bibit-bibit ikan juga ikut terbunuh, sehingga dapat memusnahkan hewan-hewan yang ada di ekosistem air. Lanjut kita yang kedua, pencemaran udara. Penyebabnya apa? Yaitu pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor, gas buangan pabrik, dan kebakaran hutan. Nah, jadi untuk pencemaran udara ini bisa disebabkan oleh dua penyebabnya. Karena alam, karena ulah manusia. Nah, jika alam apa? Kebakaran hutan, karena hutan tersebut ada pohon yang tersambar petir sehingga menyebabkan kebakaran hutan. Secara alami gitu ya, itu bisa menyebabkan pencemaran udara. Tetapi ada juga olah manusia, yaitu pembakaran bahan bakar kendaraan bermotor, gas buangan dari pabrik, atau bahkan manusia ini membakar dengan sengaja hutan untuk dijadikan lahan pertanian. Nah, itu menyebabkan pencemaran udara. Nah, bahan-bahan pencemaran udara, gas-gas itu apa sih yang berbahaya? Kalau oksigen jelas baik untuk manusia karena sebagai bahan bakar untuk bernapas. Nah, yang berbahaya sebagai zat pencemar udara yang pertama karbon dioksida, ada sulfur dioksida, nitrogen oksida, CFC. CFC ini biasanya gas freon pengisi lemari es atau pada hairspray untuk rambut itu ya. Terus kemudian yang kelima asap. Nah, bisa kalian lihat pada gambar-gambar berikut itu ada efek dari kebakaran hutan, kemudian efek dari asap kendaraan bermotor, serta efek dari pabrik yang membuang gas-gas atau asap hasil pabrik mereka. Lanjut ketiga, pencemaran tanah, yaitu masuknya zat atau komponen lain ke dalam suatu areal tanah. Akibatnya dapat mengubah atau mempengaruhi keseimbangan ekologis di areal tersebut. Contohnya apa? Sampah plastik jika terkubur di dalam tanah, dia tidak akan bisa terurai atau terurai dalam jangka waktu yang sangat lama, 100 tahun atau 200 tahun. Nah, bagaimana efeknya? Efeknya akan mengurangi kesuburan tanah jadi tidak subur. Nah, itu termasuk pencemaran tanah. Selain itu apa saja? Jika petani menggunakan pestisida berlebih, selain tadi bisa mencemari air, juga bisa mencemari tanah. Kenapa? Karena kandungan unsur hara pada tanah akan terkikis dan hilang, sehingga tanah tersebut menjadi tidak subur lagi. Itu termasuk pencemaran tanah. Berikutnya, pencemaran suara, yaitu masuknya suatu suara atau bunyi yang tidak diinginkan ke pemukiman penduduk. Ini termasuk pencemaran suara berat, dapat merusak telinga ya. Jadi jika di daerah perkotaan banyak kendaraan yang menggunakan klakson, kemudian speaker yang berlebihan gitu kan, itu termasuk bisa merupakan pencemaran suara. Nah, akibat pencemaran secara global itu apa sih? Yang pertama, bisa menyebabkan efek rumah kaca atau greenhouse, yaitu
pada gambar ini ya. Nah, jadi suhu bumi akan panas bumi dari matahari ini akan terperangkap di dalam bumi sehingga suhu di dalam bumi menjadi lebih panas. Itu efek rumah kaca. Kemudian menyebabkan kondisi suhu bumi menjadi semakin panas. Karena panas yang dipantulkan ke bumi tidak terserap dengan baik. Yang kedua, apa yang menyebabkan pencemaran itu? Hujan asam, yaitu hujan yang mengandung cairan asam yang menyebabkan tanaman menjadi mati dan batu besi bisa terkikis atau keropos. Itu hujan asam. Air hujan yang tercampur dengan gas-gas beracun, karbon dioksida, karbon monoksida, dan lain sebagainya, sehingga terbentuklah suatu cairan bercampur dengan gas yang menyebabkan hujan asam. Tanaman jadi mati, batu dan besi bisa keropos. Kemudian cara mengatasi dari pencemaran itu bagaimana sih? Kita melindungi hutan. Hutan kita jaga, hutan kita rawat, hutan kita lestarikan. Apa manfaat dari hutan itu? Yang pertama jelas mencegah erosi atau tanah longsor, mempengaruhi kesuburan tanah. Jadi kalau ada hutan, itu daun-daun yang sudah mati dia akan jatuh ke tanah, kemudian terjadinya proses composting, tanah menjadi subur kembali. Yang berikutnya mempengaruhi persediaan air. Jelas hutan banyak tumbuhan dan akarnya juga banyak di dalam tanahnya, itu bisa menyerap air pada saat musim hujan. Nah, itu bisa sebagai persediaan air saat terjadinya musim kemarau. Yang berikutnya, manfaat hutan yaitu sebagai sumber keanekaragaman hayati, yaitu tempat tinggal berbagai macam makhluk hidup. Nah, kerugiannya apa sih jika kita tidak melakukan perawatan atau menjaga atau melestarikan hutan? Terjadinya erosi, jelas ya, tanah longsor, kemudian hilangnya kesuburan tanah, hilangnya persediaan air, jelas sekali banjir, baik banjir bandang, banjir biasa di perkotaan gitu ya. Terus kemudian berkurangnya atau punah keanekaragaman hayati. Makhluk-makhluk hidup yang ada di hutan akan punah karena tempat tinggalnya tidak layak lagi atau tidak bisa dihuni. Usaha mencegah dan mengatasi pencemaran. Contoh pencemaran air, kita bisa mencegahnya dengan tidak mengalirkan limbah pertanian ke sungai atau ke danau. Kemudian membuat tempat penampungan limbah. Jadi pemerintah wajib memberi aturan yang ketat terhadap pabrik-pabrik industri agar setiap pabrik bisa memiliki tempat pengelolaan limbah sebelum dibuang di sungai atau di lingkungan sekitar. Pencemaran udara, mengurangi penggunaan bahan bakar minyak, BBM gitu ya, kendaraan. Jika kita berpergian tidak terlalu jauh, kita tidak perlu menggunakan kendaraan. Atau bisa kita menggunakan sepeda tanpa menggunakan bahan bakar. Kemudian mencegah terjadinya kebakaran hutan ya. Asap dari kebakaran hutan ini bisa berhari-hari tidak hilang dan menyebabkan polusi yang sangat berlebih seperti di daerah Kalimantan, Sumatera. Itu sering setiap tahunnya karena terkejadian kebakaran hutan, masyarakat di sana jadi terkena berbagai jenis penyakit pernafasan yang berbahaya. Nah, selain itu ada cara mencegah pencemaran yang bisa kita lakukan sendiri. Ada 4 hal. Yang pertama, recycle atau daur ulang untuk sampah yang dapat terurai dan sampah yang dapat diolah menjadi hal yang bermanfaat. Misalnya, sampah-sampah sisa sayuran, sisa kulit buah atau kertas gitu kan, bisa kita olah kembali menjadi pupuk kompos. Namanya recycle, daur ulang.
ya, bisa diolah kembali dan dapat terurai. Yang kedua, reuse, penggunaan kembali untuk sampah yang tidak dapat terurai, misalnya sampah plastik gitu ya. Tapi dapat digunakan kembali. Misalnya kita sampah plastik dari bungkus deterjen, kita buang nih. Daripada kita buang, lebih baik kita olah menjadi tas, gitu kan, atau menjadi kerajinan tangan lainnya. Itu reuse untuk plastik, recycle untuk jenis sampah yang bisa terurai, beda ya. Kemudian yang ketiga, reduce, kita menggunakan pengurangan, yaitu pengurangan bahan-bahan yang berbahaya bagi lingkungan, contohnya plastik, kemudian bahan bakar. Nah, kita lakukan penghematan. Kalau penghematan plastik saat kita belanja di market, di pasar, atau di swalayan-swalayan, kita bawa kantong plastik sendiri ya, tapi bukan plastik ya, kantong dari kain bisa gitu ya, yang bisa digunakan berulang-ulang, tidak menggunakan kantong plastik dari swalayan tersebut ya. Kita mengurangi, atau kita mengurangi bahan bakar minyak. Jika pergi ke sekolah yang jaraknya dekat, kita tidak perlu menggunakan sepeda motor ataupun mobil, kita cukup berjalan kaki ataupun menggunakan sepeda biasa. Yang keempat, repair, pemeliharaan, yaitu menjaga lingkungan, yaitu tidak melakukan pembakaran hutan, tidak melakukan penebangan hutan secara liar, kemudian melakukan reboisasi, dan lain sebagainya. Itu 4 cara mencegah pencemaran yang bisa kita lakukan. Terima kasih sudah menyaksikan pembelajaran, menyimak pembelajaran dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.